Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video edukasi Profita, Sobat Profita. Tapi untuk video kali ini kita nggak bahas edukasi. Kita akan ngobrol santai dengan mantan pekerja migran Indonesia yang mendapat profit cukup menggiurkan di pasar modal Indonesia. Kita kulik-kulik nanti ceritanya bagaimana dan seterusnya. Kita kenal dulu ya. Namanya Mbak Heni, orang Tulungagung. Monggo Mbak Heni, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. saya Heni Wulandari, mantan pekerja migran Indonesia Hong Kong, asal Tulungagung. Saya bekerja di Hong Kong dari tahun 2004. Sempat bekerja 9 tahun, kemudian berhenti, pensiun sementara, kembali lagi di tahun 2016, 5 tahun. Akhirnya saya beranikan diri untuk pensiun. Purna. Nah, ini menarik Mbak Heni. Seperti yang fenomena jamak di pekerja migran, hanya di Hong Kong ya. Ini setahu saya, kalau salah mohon dikoreksi. Banyak pekerja migran itu yang niatnya begitu berangkat, niatnya cari modal, tapi habis itu dapat modal belum sampai pulang hangus gara-gara termakan investasi bodong, biasanya gitu. Atau yang kedua, banyak yang mau pulang tuh takut. Aku nanti mau ngapain di Indonesia? Itu yang kedua. Yang ketiga itu punya modal, balik, buka usaha, usahanya gagal, balik lagi cari modal di Hong Kong atau di manapun. Nah, kalau sepengalaman Mbak Heni, banyak nggak sih kasus seperti itu Mbak Heni? Dan Mbak Heni itu kategori nomor berapa ini? Sendiri ya Pak, pengalaman saya sendiri tiga-tiganya itu pernah mengalami. Tiga-tiganya pernah yang mengalami. Pertama itu ya, yang pertama itu karena investasi bodong ya Pak ya. Apa itu MLM ya mungkin ya. Oke, Itu MMM yang mungkin ya. Bukan mereknya ya, pernah nggak saya ketipu di situ. Diajak teman karena anak baru diajak makan terus apa gitu, terus diiming-imingi. Ya sudahlah, uang saya udah masuk, saya ikhlaskan. Mungkin kalau mengingat ya menyakitkan lah gitu. Berapa Mbak? Berapa juta? Yang pertama kali jadi korban itu Mbak? Nggak banyak sih Pak, waktu itu tahun 2008 5 juta, tapi tahun 2008 5 juta itu banyak loh Pak. Ya, banyak Mbak, banyak Mbak. Capek-capek gaji kerja gitu kan. Masih kecil. Terus yang kedua tadi apa Pak? Kalau yang ketiga belum sampai pulang gitu kan. Udah habis, udah ngalamin. Sudah pulang buka usaha, balik lagi gitu. Gimana Mbak? Yang kedua itu memang modalnya itu kan karena saya sebagai tulang punggung ya Pak ya. Dari tulang punggung dari keluarga itu kan bapak, adik saya 2, saya nyekolahkan adik dari SD, yang kecil tuh SD sampai dia kuliah, yang satunya juga sampai di SMA. Alhamdulillah dia juga sekarang sukses di saham loh Pak. Yang kedua yang di Hong Kong. Wah, luar biasa. Nah, terus yang dua saya ikutkan semua. Oh, buka rekening semua saham. Iya, dipanin juga. Keren. Terus ini sekarang udah ngomongin saham nih. Kalau Mbak Heni sendiri kenal saham itu gimana ceritanya Mbak? Kok bisa kenal saham tuh? Waktu itu kan di Hong Kong lagi demo ya Pak ya. Lagi demo. Demo rame-ramenya itu saya ngelihat postingan dari Mbak Wiji. Mbak Wiji Supari. Dari Mbak Wiji. Waktu itu tanggal 1 karena saya nggak tahu mau libur kemana ya Pak. Tanggal 1 kan lagi gempar-gemparnya, nanti kalau libur jauh nggak bisa pulang kan waktu itu. Saya lihat postingan, wah menarik ini di KJRI. Ya sudah, saya ikut, daftar. Saya masih ingat di Ruang Ramayana itu. Di Ruang Ramayana. Itu penting sekali loh Pak mau datang ke sana itu. Saya pulangnya sampai jalan kaki dari jam berapa ya itu? Dari jam, setelah pulang itu sampai rumah saya jalan kaki itu sampai rumah jam 7 malam. Oke. Luar biasa perjuangannya. Iya, perjuangan. Sebenarnya ya Pak, pengalaman pribadi saya, kalau seminar di Ruang Ramayana, saya belum pernah duduk di bangku depan. Oh gitu? Karena Pak Pur saja saya punya kesempatan duduk di depan. Menarik. Sebenarnya waktu pertama kali itu, saya nggak males disuruh duduk depan. Tapi
Tapi waktu Pak Pur mulai ngomong, saya langsung konsentrasi full waktu itu. Serius, itu Waktu itu pengalaman kita bahas saham bisa Antam ditanya sama BRIS ya teman-teman. Mbak ya. Bisa ditanya teman-teman. Saya Hmm. seminar di KJRI Hong Kong itu belum pernah duduk di bangku depan. Cuma Pak Luar Pur yang biasa. bisa memberikan di depan. Tapi waktu itu salah satu momen yang menyenangkan karena kita belajar sambil Iya, bercanda ya itu iya, ya waktu itu ya. Karena kalau iya. serius nanti orang-orangnya stres. Sampai-sampai yang kedua itu, yang sesi kedua itu Pak ya, Yang saya siang, yang itu setelah makan lari, siang ya. makan Mm-mm. makan siang saya itu di Wancai. Mm-mm. Saya tuh lari dari Wancai sampai ke KJRI, perutnya kosong lagi sampai. Tapi nggak nyesel kan? Nggak nyesel kan? Nggak nyesel kan? Nyesel sebenarnya. Ya karena saya di sesi pertama itu sudah tertarik, makanya saya lari. Padahal saya belum pernah loh Pak, selama 13 tahun di Hong Kong, ikut seminar di Hong Kong, ikut 2 sesi full. Pak iya, dulu tuh banyak yang cerita kayak gitu. Jadi biasanya sesi pertama, sesi kedua tuh udah kosong nanti. Tapi kemarin tuh masih tetap full gitu, nggak ada yang pulang satu Udah pun waktu kebiasaan itu. seperti itu. Terus ini Mbak, waktu itu kan kendala teman-teman di Hong Kong itu kan susah untuk bikin RDN di Indonesia. Nah itu Mbak Heni gimana ceritanya Mbak? Ya itu Pak, waktu itu kendalanya itu buat RDN karena kita harus ngeprint banyak. Itu ya Pak ya? Ya, Ya waktu itu ngeprint. kita masih belum bisa online ya, kita masih offline ya. Ya, seingat saya berapa lembar ya tanda tangannya itu banyak Tanda tangan sekali kita pokoknya ada buat. 25 deh total, Dan juga sama paraf-paraf itu ada 25 deh total kalau nggak salah sih saya. sama Mbak Ana, terima kasih sama Mbak Ana yang Wih, udah bantu waktu itu. itu kalau nggak ada Harus Mbak Ana itu nggak bisa ngeprint, terjadi itu. harus beli materai, kita tanda tangan, ngirim ke Jakarta, ke, ke Cilacap ya Pak Pur, Iya, waktu iya. itu. Mbak Itu satu Cilacap. bedel segitu. Entah biayanya kita iuran waktu itu, biaya kirim. Akhirnya jadi bisa Jadi beli saham. Saham pertama yang dibeli apa Mbak? Ingat nggak Mbak? saham pertama saya beli WSKT Pak, pas kita. WSKT. Nah, ini yang WSKT itu profit kan, gede itu ya, WSKT itu ya. ya itu saya nggak punya analisa apapun, nggak punya saya analisa apa-apa. Sama BRIS itu juga saya beli. Tapi BRIS saya beli di harga 400, di harga 700 saya jual. Oh, nggak sampai Waktu itu. 100%. Waktu itu memang BRIS Nyesek jadi bener. bahasan kita waktu di KJRI ya waktu itu ya Mbak ya. Iya, iya. Iya, saya nggak ada analisa apapun. Saya cuma dengarnya Pak Pur di KJRI itu bilang ya saham-saham kemungkinan gitu aja. Saya udah nurut Iya, waktu itu waktu kan itu kita bahas masih Antam, kerja. BRIS, Iya, AGII gitu kan waktu itu kan. iya. Oke, itu Waktu itu profit ya memang berapa masih kerja berapa ya Pak. persen Mbak 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 Heni di WSKT? Kalau waskita itu sampai 320% ya Pak. 320%. 320%. Itu kalau Ya, duit tapi berapa juta Mbak? waktu saya lupa ya Pak, waktu saya jualnya itu 280%. Itu 50%. saya profit 280% itu 22 juta kalau nggak salah. 22 juta. Wah, keren. Iya. Terus beli katanya sempat beli vario dari hasil saham tuh, saham PSKT ini. Betul. Wah, Iya, iya, dari iya. kita itu uang minta suami karena saya mau beli sepeda motor, disuruh beli yang second. Saya marah, Pak. Makanya yang uangnya itu saya belikan waskita itu langsung. Saya Oh, bilang, ini lucu saya ini. bilang Jadi sama suami, saya bilang sama suami gini, aku nggak mau beli second. Sini uangmu, dikasihkan saya, terus nanti saya mau beli 2. Saya bilang gitu. Tapi oh, ternyata nggak jadi berdua. jadi modal yang digunakan untuk beli WSKT itu adalah uang dari suami, tapi suami nyuruhnya beli motor second. Iya. Nggak dibelikan motor second, tapi dibelikan saham waskita, jadinya malah motor baru Nah, ya Mbak ya? motor baru. Modalnya utuh. Modalnya utuh, Pak, utuh. Modalnya Enggak. Motornya itu harga 24 juta. 24 juta. Tapi kan saya dari PGAS itu juga saya Pegas. dapat Pegas Pegas profitnya 90% kalau 100%. nggak salah dulu ya. Berapa persen dulu Mbak? Pegas dia. 96% waktu saya jual, tapi sebenarnya itu lebih dari 100%. Waktu itu ya. Sempat naik lebih dari 100%, tapi waktu saya butuh kan pas Pas turun. 96%. Wah, berarti
uang yang niatnya sama suami disuruh beli motor second, dibelikan pas kita sama Pegas, dapat motor baru Vario, kemudian modalnya utuh. Utuh, alhamdulillah Biasa. utuh. Terus sekarang lagi Terus megang apa Mbak? kembali, Sekarang megang apa Mbak? Sekarang ini lagi punya sama pada apa? kewas kita sama Dimas, DMAS. Demas. Oke, Demas sama kita. Terus Mbak, suka dukanya di saham itu apa Mbak? Yang Mbak Hendra. Kalau tadi sukanya mungkin udah ya, sebagian sudah. Dukanya Ya, apa dukanya? dukanya itu kadang sulit mengontrol emosi. Kalau waktu sudah cuan gitu ya, maksudnya udah profit, kepingin jual. Terus gatel. Dukanya itu waktu turun. Kadang, ya ampun, kok turun sampai segininya. Kadang sama apa itu Mbak? Yang ngalamin turun itu Mbak, sama apa Mbak? Saya pernah turun sampai 25% di Pepro, Pak. Pepro. Iya. Oh, sekarang harganya di bawah 100 nggak salah Pepro itu ya. Enggak. Pepro waktu itu saya beli 100, harga di 115, Pak. Terus 15. turun sampai 50. Sampai terus kemudian harga 50 itu saya terus udah average kan, terus tetap sampai beli 54. Iya. Nah, itu sakit. Sebenarnya itu sakit saya lama sekali itu, Pak. Tapi sempat udah dijual? Enggak, saya jual lagi itu sampai ngumpul 1.500 lot kan itu. Kok 1.500, iya. Terus saya jual di harga 119 waktu itu kan, sempat terbang di harga 119 kan dari yang. Berarti udah profit banyak dong. Ya, lumayan. Berapa persen itu? Karena kan average terus kan? Iya. Wih, keren. Nah, ini teman-teman kelebihan saham. Selama perusahaannya bagus, ada tanda-tanda dia bagus gitu kan. Harga turun, Mbak Heni ini ya sakit hati gitu kan. Tapi tetap average tadi kan. Tapi endingnya kan happy Mbak, endingnya Mbak. Iya, endingnya sih. Saya yang penting percaya aja kalau perusahaan itu masih bagus, ya insya Allah akan ada waktunya kita menikmati. Mbak, ada pesan nggak untuk teman-teman PMI mungkin atau masyarakat Indonesia yang belum kenal saham? Ini kan notabene maaf tanpa mengecilkan arti teman-teman PMI atau perjuangan PMI, kan banyak nih orang yang berpikir PMI itu dari kalangan bawah yang apa ya, sampai saya punya ada teman PMI juga yang bilang, "Wong aku ki babu loh, Pak. Tapi aku ya pengen sugih. Aku babu tapi aku juga suatu saham." Nah, gitu-gitu loh, Mbak. Kalau pesannya Mbak Heni apa Mbak Heni? Ya, kalau pandangan seperti itu saya juga pernah ngalamin, Pak. Waktu itu, wah pengen beli saham, tapi saya cuma pembantu, babu, gimana mau beli. Orang-orang itu yang, maksudnya mata sipit itu ya, yang biasanya kalau saya di kelas komunya, saudara-saudara kita bermata sipit. Dari majikan. Mata sipit, semua pada kaya, main gitu. Saya bisa nggak ya? Gitu. Ya, untuk teman-teman, nggak usah lah memandang seperti itu. Sebenarnya kita sama, punya kesempatan yang sama. Ada orang lain yang bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, saham itu kayaknya risikonya kecil kalau kita paham kan gitu. Ya. Yang jelas ini menurut beda, saya, ini bukan seperti investasi-investasi penipuan, bodong dan seterusnya ya Mbak Heni ya. Mbak Heni paham ini kan ya? Ya, kalau gini, kalau kenali dulu lah saham itu apa. Jangan ikut katanya aja. Kenali dulu sama yang profesional seperti Pak Pur. Insya Allah lah, nggak kejerumus. Kan ada sih Pak, itu saya kemarin beli sahamnya di mana? Di ini saham ini. Loh, kok saham di situ? Saya pernah dengar sih Pak. Nggak tahu itu saham apa. Saham pakai sekuritas apa? Nggak tahu, aku nitip temanku. Loh, saham kok nitip? Saya bilang gitu. Saya jelaskan, saham tuh nggak nitip-nitipan loh Mbak. Apa reksadana atau gimana? Bukan. Loh, berarti apa ya? Saya sampai kepikiran seperti itu. Makanya ini orang Tulungagung pun bisa, orang Purna PMI pun sekarang bisa edukasi saham nih ke tetangga-tetangga ini. Itu Mbak, sekarang kesibukannya. Itu ya memang sih nggak banyak. Kesibukannya cuma ngomong. Kan ya? anak daring. Nah, sambil nemenin dia daring itu saya mainan HP. Ya
dikit-dikit lah swing gitu. Wah, cakep, cakep. Nah, jadi eh, kalau tadi saya sempat singgung di awal, banyak PMI yang takut pulang karena nggak ngerti mau ngapain untuk produktif. Ini menurut Mbak Eni, berarti saham ini bisa ya Mbak? Kayak Mbak Eni tadi nyebak-nyebak swing gitu ya. Ya, nah kenapa saya berani pensiun? Berani pura. Kalau dibilang 5 tahun, saya 5 tahun yang terakhir kerja ini, kalau yang dulu nggak usah dibilang karena dulu waktu masih untuk nyekolahkan adik itu apa itu. Yang terakhir kan 5 tahun memang saya kumpulkan sendiri ya Pak ya. Modal. Itu kenapa saya berani memutuskan untuk pensiun itu memang kalau 5 tahun aja kerja di Hong Kong itu nggak seberapa sih Pak. Tapi saya berani. Berani itu karena saya punya pandangan di saham ini. Karena pengalaman saya, Oke. cuan itu yang kemarin profit itu yang sampai 300% kan itu waktu saya masih di Hong Kong, belum Mm-mm. belum Belum pulang di Indonesia. belum pulang. Nah, Mm-mm. saya sambil kerja pun saya bisa profit. Apalagi nanti di rumah saya banyak waktu, insya Allah saya lebih bisa profit kan. Menurut saya seperti itu pandangan saya, Pak. Oke. Ini sama Kalau seperti. masalah kalau saya memang full time saya niatkan pulang untuk jaga orang tua dan anak. Nah, sambil jaga mereka kan saya dapat Pak kalau per hari itu ya minimal 100.000 lah, 100.000, 200.000 itu kan cukup kalau sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi Wah, kebutuhan sehari. cakep nih. Ini dengerin nih. Ini dengerin nih. Cukup lah Pak buat XPMI, beli. XPMI yang jadi ini sama seperti waktu saya ngobrol sama Mbak Xiaolin. Saya lupa Mbak Xiaolin itu nama aslinya siapa, cuman saya namanya Mbak Xiaolin. Iya nama tenernya itu aja. Jadi Mbak Xiaolin dulu juga bilang, dulu waktu belum kenal saham mau pulang tuh takut gitu kan. Takut nanti Takut. nanti mau ngapain setelah di Indonesia, setelah kenal saham jadi punya bayangan, oh aku mau seperti ini. Oke, Mbak Heni, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Nanti Baik Pak. kapan-kapan kita adain. Oh ya, teman-teman, dan Mbak Heni ini adalah salah satu orang yang paling setia, paling rajin ngikutin kalau Benar. Profita bikin kelas. Mulai orang Iya benar. diskusi, mau apa SPM itu Mbak Heni itu selalu hadir. Makanya saya hafal sekali dengan Mbak Heni. Terima kasih Pak kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Eni. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Mungkin nanti video ini akan saya rekam, akan saya share. Mungkin boleh deh sama Mbak Eni disampaikan kepada teman-teman PMI yang masih ada di Hong Kong. Mungkin di-share di grup apapun di sana supaya teman-teman teredukasi bahwa saham ini sesuatu yang bisa menjadi alternatif investasi, bisa menjadi alternatif bisnis saat nanti pulang ke Indonesia. Dan supaya ini adalah investasi real didukung pemerintah yang bukan investasi bodong, bukan penipuan, karena semuanya pakai atas nama Mbak Heni, bukan nama saya gitu kan. Iya betul Pak, betul. Untuk teman-teman jangan takut pulang, siapkan modal, insya Allah pelajarilah saham, insya Allah menjadi jalan dan berkah kok. Amin. Terima kasih Mbak Heni. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Iya Pak, terima Oke, kasih bareng-bareng. juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.